Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Falah yang semoga kita semua dirahmati Allah Azza wa Jal. Marilah selalu kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada kita semua. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan, kemudahan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Ia perintahkan. Di antaranya kita masih dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mendatangi majelis ilmu, taman-taman surga, pengajian-pengajian. Ini adalah di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki ada pada dirinya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan dirinya urusan agamanya, akan memahamkan dirinya tentang agamanya. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kita atas urusan agama kita, tentu tidak ada yang instan, yang sulapan. Sebelumnya bodoh tiba-tiba jadi alim, jadi pinter, tidak ada. Tapi caranya Allah Ta'ala jadikan kita itu cinta kepada majelis ilmu, kecintaan kita kepada majelis ilmu, taklim, pengajian, mendorong kita untuk mau mendatanginya. Sehingga dengan kita datang ke majelis ilmu,
kita memiliki tambahan ilmu. Tambahan ilmu yang sedikit, ini lama-lama akan menjadi banyak. Kita memiliki ilmu yang kemudian bisa kita amalkan. Kita akan menjadi seseorang yang faqih, seseorang yang paham atas urusan agama. Bedanya orang yang paham dengan yang tidak paham itu apa, Bu? Bedanya adalah dalam hal amalan. Di dalam hal amalan. Orang yang paham, orang yang alim, dia memiliki amalan yang lebih karena dia lebih tahu dan lebih benar amalnya ketimbang mereka orang yang tidak berilmu. Ini makanya kita datang ke majelis ilmu ini, niat kita harus benar. Niat kita harus benar. Dan betul-betul kita ini minta sama Allah Ta'ala ilmu dan pemahaman yang benar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini doa ini untuk kita semua, bukan hanya untuk anak-anak sekolah. Kita duduk di majelis taklim itu baca itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, sehingga kita pulang kita bawa ilmu yang banyak. Jadi kita datang ke majelis ilmu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, diperhatikan adik-adik, niat datang ke pengajian bukan untuk gojekan, bukan untuk rame sendiri, dan yang gede harusnya bantu untuk menenangkan yang kecil, bukan yang gede ngububi gojek, ngejak, ngobrol, ngetabrusan diri. Ini adik-adik diperhatikan. Jadi niat thalabul ilmi itu adalah mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Ayan wiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Itu niat ketika kita datang ke majelis ilmu, mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Kebodohan dari diri kita menjadi paham, kita bisa beramal dengan benar, dengan sahih, sesuai petunjuk Nabi. Dan dari orang lain, artinya kita bisa menyebarkan apa yang telah kita ilmui dari majelis taklim kepada orang lain. Nah, ini niat yang benar, dan ini tanda ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah. Ini niat yang harus ada pada diri setiap kita. Jadi betul-betul kita itu dapat pahala yang banyak, dan betul-betul kita bisa mendapatkan keutamaan seperti yang disabdakan Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk dia mencari ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan dia menuju ke surga, mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Kenapa? Karena dia punya ilmu, dia tahu arah yang cepat, jalan bypass untuk cepat sampai ke surga. Tapi orang yang tidak punya ilmu, ibaratnya dia mau ke Purwantoro, ibaratnya dia mau ke Pacitan, tapi dia mungkin menggoknya ke Praci dulu, yang alur ngidul, tidak akan tekan. Itu dia mau ke Pacitan harusnya lewat jalur Purwantoro, nah, Ponorogo sampai Pacitan, misalkan contohnya seperti itu, karena dia tahu jalan. Makanya dengan ilmu insya Allah kita tidak akan tersesat
ketika kita menjalani kehidupan ini. Kehidupan sekali ini insya Allah akan kita jalani, kita lalui dengan benar, dengan lurus, tidak akan kita salah jalan. Bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, adalah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di dunia ini adalah nikmat tempat tinggal. Nikmat apa? Tempat tinggal, rumah. Rumah itu merupakan nikmat atau di antara kenikmatan-kenikmatan besar di dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala menyinggung tentang nikmat rumah ini di dalam surat An-Nahl. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hambanya, di antara yang Allah taala sebutkan itu nikmat rumah. Pada ayat yang ke-80 Allah taala itu berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian dari rumah-rumah kalian itu sakana, ada ketenangan di dalam rumah. Di orang yang masuk rumah, orang yang apalagi punya rumah sendiri, itu ada ketenangan tersendiri di dalam kehidupan. Dan memang bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, fungsi rumah di dalam kehidupan ini sangatlah besar. Fungsi rumah itu apa toh? Fungsi rumah diantaranya tempat kita untuk berteduh dari panasnya matahari, atau kalau sekarang sudah mulai musim penghujan, kita berteduh dari itu deras dan terpaan air hujan dan angin. Tempat kita istirahat rumah itu. Rumah juga merupakan tempat kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas duniawi. Betapa banyak dari kita yang dia itu menyiapkan pekerjaannya di rumah untuk kemudian dia lakukan, dia sempurnakan di luar rumah. Para pedagang mungkin dia nyiapkan dagangan di rumah. Besok paginya dia keluar, baru siap dia jajakan, baru siap dia jual. Di rumah ini tempat kita untuk berkarya. Dan fungsi rumah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bagi seorang muslim, seorang mukmin, rumah itu juga tempat kita untuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma di masjid. Ibadah bukan cuma di masjid. Bahkan rumah kita harus mendapatkan bagian yang besar dari ibadah kita kepada Allah. Supaya apa Pak Bu? Supaya rumah kita itu berkah. Supaya rumah kita itu adem. Supaya kita masuk rumah itu kita mendapatkan as-sakinah, ketenangan, kenyamanan. Ini di rumah itu tempat kita ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Afdhalus shalah fil bait illa maktubah. Kata Rasulullah, sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib. Ini bagi kita lelaki. Tapi bagi perempuan ada hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? La tamna'u ima'akum masajidallah. Janganlah kalian larang wanita-wanita kalian dari mendatangi masjid-masjidnya Allah. Jangan dilarang mereka para wanita untuk sholat di masjid, jangan dilarang.
Tapi ini masih koma. Kelanjutannya apa kata Rasulullah? Wa buyutuhunna khairun lahunna min masajidihin. Akan tetapi kata Rasulullah, sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik dan lebih besar pahalanya ketimbang sholatnya mereka di masjid. Jadi memang beda Pak Bu, hukum dan keutamaan sholat jamaah bagi laki-laki dan perempuan. Makanya kalau seandainya mohon maaf itu orang laki kok dia lebih senang sholat di rumah, tidak senang sholat jamaah di masjid, ya pantasnya dia jadi perempuan saja. Pantasnya dia jadi perempuan. Karena bagi orang laki, sholat yang paling afdol, yang wajib 5 waktu itu di masjid. Qobliyahnya mau di rumah itu lebih baik. Makanya begitu azan, cepat ambil air wudhu, sholat qobliyah di rumah. Baru jalan ke masjid, deketi qomat, tidak ada masalah. Dia sudah qobliyah di rumah. Sama-sama qobliyah di masjid sama di rumah, pahalanya gede mana? Gede di rumah. Itu karena yang lebih utama sholat di masjid itu cuma yang wajib, yang sunnah afdolnya di rumah. Contoh lagi, sholat ba'diyah Jumat itu afdolnya 2 rakaat di rumah. Tapi kalau kita mau melakukan di masjid 4 rakaat baru bisa menyamai sholat di rumah. Ini. Maka ibadah bagi seorang muslim itu di rumah lebih utama kecuali yang wajib. Ibadah sholat. Ini ngaji. Kita jangan semangat ngaji kalau di masjid dok. Ngambil Quran di masjid bisa ngaji sampai 1 juz. Begitu di rumah tidak bisa ngaji. Ini jangan sampai. Rumah kita harus jadi tempat ibadah, tempat ngaji kita rumah. Ini termasuk fenomena yang sudah mulai hilang ya. Ini padahal satu hal yang baik. Dulu zaman saya kecil, ya saya SD, itu waktu saya SD itu saya masih ngalami dan masih melihat lah. Itu di kampung-kampung itu kalau maghrib itu dari rumah ke rumah itu kalau waktu maghrib terdengar ngaji. Di rumah ini suara ngaji, di rumah ini suara ngaji. Dan suara ngajinya bukan cuma anak-anak, bahkan yang tua-tua, bapak-bapak, ibu-ibu ngaji dengan keras di rumahnya, suaranya itu kedengeran orang di luar. Makanya dulu orang tuh kalau mau bertamu habis maghrib itu kadang bingung, tidak enak, ganggu, ngaji. Tapi itu dulu. Kalau sekarang apa Pak? Bu, TV, suara TV. Jadi yang kita lewat itu yang sini TV-nya, wah gede, mablak-mablak. Dan rumah kita, rumah-rumah umumnya masyarakat itu kan open bar, pintu dibuka, jeblok, isi rumah ketok kabeh itu. Yang sini iklan lewat situ, yang nampakkan iklan, sini sinetron, situ drama Korea. Fenomena ngaji di rumah ini sudah hampir pudar. Padahal apa kata Rasulullah, Bapak Ibu rahimakumullah, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratal Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian tuh seperti kuburan, kata Rasul. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Sesungguhnya setan itu berlari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Pemahaman dari hadis ini bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah?
Pemahaman yang pertama, bahwasanya rumah yang tidak dipakai ngaji itu seperti kuburan. Paham nggih? Itu satu. Pemahaman yang kedua bagaimana? Berarti kuburan bukan tempat untuk titik-titik. Halo? Bukan tempat untuk ngaji. Paham nggih? Kalau ke kuburan tidak usah sangu Al-Quran. Itu. Di kuburan ngaji, di rumah tidak mau ngaji. Lah ngopo? Gitu. Ngajinya kalau pas ke kuburan tok, tidak ada tuntunannya. Kuburan bukan tempat ngaji. Ngaji itu di rumah. Ngaji di masjid, bukan di kuburan. Jadi rumah yang tidak dipakai ngaji itu, Pak, Bu, kalau pakai istilah orang sekarang, aura itu apa ya? Aku tidak ngerti itu. Tapi aura itu mungkin hawa ya. Hawa. Kita masuk rumahnya orang yang taat, rumah yang dipakai ibadah, dengan rumah yang tidak dipakai ibadah itu hawanya beda. Hawanya beda. Ya, kita bisa merasakan itu insya Allah. Itu kita yang insya Allah terbiasa melakukan amal soleh, terbiasa ngaji, masuk rumah kalau tidak pernah dipakai ngaji itu hawanya beda. Itu. Lah kok bisa hawanya beda? Sebagian ulama mengatakan itu. Di antaranya Ustadz Firanda itu mengatakan apa? Rumah yang banyak jinnya, itu terkadang manusia itu mesti merasakan, bisa merasakan. Tidak enak, gitu loh. Ini menunjukkan keghaiban jin dengan keghaiban malaikat itu beda. Kalau malaikat kita tidak akan bisa bersinggungan langsung. Tapi keghaiban jin kita tuh bisa bersinggungan langsung. Karena emang mereka juga tinggal bersama kita. Paham gak? Lah rumah yang tidak pernah dipakai ngaji, tidak pernah dipakai taat, itu jinnya kebak. Jinnya kebek. Sehingga kita ketika masuk, itu kita yang orang-orang yang terbiasa ibadah, terbiasa amal soleh, itu bisa ngerasakan hawanya tidak enak rumah ini. Hawanya rumah ini tidak enak karena tidak pernah dipakai ibadah. Paham gak? Halo. Nah ini. Jadi ini fungsi rumah. Fungsi rumah bagi seorang muslim itu bukan cuma tempat kita istirahat, leha-leha, terus di rumah kita bedal, kita sakar PDW, tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu juga. Ini di rumah kita harus juga membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita, mohon maaf, soleh di masjid saja. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kalau kita tahu fungsi rumah yang demikian besar ini, maka memang rumah ini, ya kalau kita bicara kehidupan ini termasuk kehidupan primer, kebutuhan primer, kebutuhan wajib, itu kebutuhan yang pokok di dalam kehidupan. Akan tetapi kalau ini bagian dari kehidupan dan dia bagian dari nikmat, tentu seperti yang kita lihat dan kita berpikir, tidak semua mendapatkannya. Ada yang dapat nikmat ini, ada yang tidak dapat. Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala maha adil. Ada orang yang pinter itu, tapi tidak punya rumah. Itu mungkin punya titel banyak, mungkin kerja kerasnya luar biasa, tidak punya rumah. Dia harus menjadi kontraktor, gitu. Kontraktor, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ada yang mohon maaf, dia bukan orang pinter, tapi punya rumah, rumahnya pun sugih, melegedu, gitu, megah,
Itulah takdir. Itulah takdir. Allah Ta'ala membagi dunia ini kepada siapa-siapa yang ia kehendaki dengan adil. Dengan adil. Itu. Kita yang mendapatkannya hendaknya kita bersyukur. Tapi kita yang belum punya rumah, ya hendaknya kita bersabar. Yang jelas Pak Bu, tidak ada dalil yang masuk surga besok itu orang-orang yang punya rumah di dunia. Tidak ada dalil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini justru kita harus semangat. Tidak apa-apa kita tidak punya rumah di dunia, asal besok kita harus punya rumah di akhirat, rumah di surga. Ini harus jadi tekad setiap kita. Kita harus punya cita-cita itu. Bicaranya aku kudu duwe omah ning swarga. Ning omah ora apa-apa, ning di dunia ini kita harus rela nomaden, berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada masalah. Yang jelas besok insya Allah kita punya rumah di surga. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan di antara kenikmatan-kenikmatan dunia yang besar. Dan Rasulullah mengatakan nikmat di dunia itu bukan cuma rumah. Kata Rasulullah, arba'un minas sa'adah, itu ada 4 hal yang termasuk tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan di dunia itu ada 4, kata Rasul. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama kata Rasulullah itu almar'atus sholihah, istri yang sholihah. Istri yang sholihah itu kebahagiaan yang pertama dan terbesar dalam kehidupan dunia. Itu boleh jadi kita tidak dapat rumah di dunia, tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita istri yang sholihah. Istri yang sholihah itu definisinya apa Pak Bu? Ibu-ibu diperhatikan itu. Kalau ingin jadi istri yang sholihah, istri yang sholihah itu dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang lain. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, hendaknya setiap kalian itu berusaha untuk memiliki lisan yang zakir, yang selalu mengingat Allah, wa qalban syakir, hati yang selalu bersyukur, itu, wa mra'atan sholihah, dan hendaknya kita juga berusaha, kata Rasul, memiliki istri yang sholihah, tu'inuhu ala ta'ati rabbi. Dan istri yang sholihah itu istri yang membantu suaminya untuk taat kepada Rabbnya. Jadi istri yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah, itu adalah istri yang sholihah. Istri yang mencari keridhaan suami, tidak membangkang kepada suaminya, mentaati suaminya dalam kebaikan ini, dan membantu suaminya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia tahu kadar suaminya, sehingga dia tidak menuntut suaminya lebih dari kemampuannya. Seberapapun nafkah lahiriah yang diberikan suaminya, dia syukuri. Nah, ini namanya istri yang sholihah. Istri yang tidak suka nuntut, istri yang tidak kufur nikmat atas nikmat-nikmat yang dia beroleh dari Allah melalui suaminya. Nah, ini ikhwati fillah barakallahu fikum, nikmat terbesar di dunia itu adalah istri yang sholihah, kata Rasul. Itu sebagaimana kata Rasul di hadis yang lain, ad-dunya mata, dunia ini kesenangan,
Itu perhiasan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan itu, sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah almar'atus sholihah, wanita yang solihah, istri yang solihah. Ini yang pertama dari 4. Yang kedua kata Rasulullah, al-maskanul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas. Enggak, orang yang mendapatkan rumah yang luas ini ya nikmat dari Allah. Dia wajib bersyukur. Tapi rumah yang luas itu juga kesel nyapunya, betul nggih? Kesel ngepelnya. Itu kesel ngurusinya. Itu. Ini yang bisa jawab ibu-ibu, tapi ibu-ibunya enggak jawab nggih. Itu. Jadi kita kelihatannya tuh enak, rumah jembar, pekarangan lombok, tapi ini tidak diurusi piye, kotor, disawang tidak enak. Nah, maka rumah yang luas pun juga butuh tenaga yang banyak. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi ala kulli hal, rumah yang luas ini diantara tanda kebahagiaan dunia. Yang kedua. Yang ketiga, al-markabul hani, tunggangan yang nyaman. Itu. Kita yang dikasih sama Allah Ta'ala tunggangan yang nyaman. Kok punya kendaraan roda 4, bersyukur. Aku dikasih sama Allah Ta'ala punya kendaraan roda 4, yang lain tidak punya. Itu. Yang lain belum punya, aku punya, harus bersyukur. Gunakan untuk membantu orang, ini. Gunakan untuk kebaikan, ketaatan, kendaraan yang nyaman, disyukuri. Itu. Kasih sama Allah Ta'ala tunggangan yang nyaman itu nikmat. Itu ya, kita insya Allah, ya khususnya bapak-bapak ya, insya Allah pernah ngalami itu. Naik motor, itu. Motornya macet, mogok, apakah businya atau karena mungkin lama tidak diservis sehingga rewel, tidak enak sekali itu. Orang mau digoda motor itu betul-betul susah, karena memang aktivitas dia itu ya seolah-olah tergantung dengan motornya. Ini. Maka kita yang dikasih sama Allah Ta'ala kendaraan yang nyaman, jangan lupa bersyukur. Gunakan untuk kebaikan. Itu. Jangan pakai ugal-ugalan. Dan yang keempat kata Rasul, wal jarus sholih. Di antara tanda kebahagiaan itu kalau kita punya tetangga yang baik. Maka kalau kita punya tetangga yang soleh, orang taat, itu kita kudu bersyukur. Harus bersyukur. Ini karena tetangga yang taat, yang baik akan ngajak kita pada kebaikan. Dan kalau kita bisa tinggal di lingkungan yang banyak, ditinggali di situ orang-orang soleh, orang-orang taat, maka kita akan terdorong untuk selalu dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, saya akan sebutkan ini di kesempatan malam hari ini, yakni sebagian, saya tidak sebutkan semua, sebagian dari amalan-amalan yang dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah setiap kita bisa melakukannya. Itu yang memiliki keutamaan akan dibangunkan untuk orang yang melakukannya itu rumah di surga. Ini jadi kita boleh tidak mendapatkan rumah di dunia dan kita harus ridho kepada Allah, tapi kita minta kepada Allah Ta'ala dan berusaha supaya kita besok di surga punya rumah sendiri. Amalan apa saja itu Pak, Bu, adik-adik rahimakumullah? Amalannya adalah yang pertama, melakukan sholat duha 4 rakaat.
Dan sholat zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat. Ini insya Allah setiap kita bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man sholat duha arba'an, wa qablal ula arba'an, bunyalahu baitun fil jannah." Siapa saja yang merutinkan sholat duha 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah Ta'ala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Keutamaan sholat duha yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Rasulullah, kata Allah Azza wa Jalla, karena ini hadis qudsi, ya bena Adam, sholli arba'an fi awalin nahar, akfika akhirah. Wahai anak Adam, sholatlah 4 rakaat di awal siang, yakni waktu duha maksudnya. Akfika akhirahu, aku akan mencukupimu di akhir siang. Di akhir siang itu sebelum maghrib, sebelum masuk malam. Maka hadis ini, kata para ulama, menjelaskan tentang keutamaan menjaga sholat duha 4 rakaat. Di samping orang yang merutinkannya akan dibangunkan rumah di surga, juga orang yang merutinkannya itu insya Allah apa yang menjadi hajat kebutuhan dia di harinya itu akan Allah Ta'ala cukupi. Allah Ta'ala akan penuhi. Allah Ta'ala akan berikan rizki kepada dia. Ini maka itu ya, kita yang tahu waktu kita ya, silakan atur waktu kita masing-masing. Itu kita sempatkan sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Amalan yang lain yang membuahkan pahala dibangunkan rumah di surga adalah menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat di dalam sehari. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, juga dari istri Nabi yang lain Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabara ala fintai asyrata rak'atan minas sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang dia merutinkan 12 rakaat dari sholat sunnah, Allah Ta'ala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Kemudian Rasulullah menjelaskan 12 rakaat itu apa. Yang pertama kali disebut oleh Rasulullah adalah arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian warak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Ketemu berapa? Halo? 4 tambah 2 6. Warak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 8. 6 tambah 2 adalah 8. Warak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. Warak'ataini qablal ghadat, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 12. 12 rakaat. Apa ya Pak Bu? Itu yang muakkadah, yang sangat-sangat ditekankan untuk kita lakukan.
Adapun selain itu sifatnya ghairu muakkadah, tidak ditekankan tapi boleh kita lakukan. Pokoknya antara azan dan iqamat itu opsinya dua Pak Bu. Sholat sunnah sak kemenge kalau belum qomat itu. Atau yang kedua ndonga sak oke-oke. Cuma dua itu aja. Di antara azan dan iqamah, mohon maaf, jangan ngobrol. Itu. Jangan ngobrol. Manfaatkan waktu karena itu waktu istimewa untuk berdoa. Maghrib, azan sampai qomat. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Amalan apa lagi? Amalan menutup rongga yang ada di shaf. Kita semua juga bisa. Jadi kalau ada shaf yang longgar, itu kita merapatkan diri. Rapat itu ke tengah ya, bukan ke pinggir. Jadi shaf sholat itu lurus rapat. Kalau ada yang longgar di depannya, yang belakang maju. Yang belakang maju, yang samping geser ke tengah. Keutamaan dari menutup shaf ini dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang menutup furjatan, satu rongga, ay fi safi, dalam shaf salat, Allah Ta'ala akan tinggikan derajatnya dan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Itu. Jadi kita harus melawan hawa nafsu. Naik sholat kita harus mau rapat. Jangan aku enak, aku risi. Itu. Enak risi yang diperintahkan Nabi kok enak risi. Bukan empat-empatan, bukan loh ya. Rapat nempel kakinya. Ini. Jadi bukan empet-empetan sek-sekan, bukan. Ini jadi ya kita harus mau, ini perintah Nabi kok. Ini perintah Nabi. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Keutamaannya ditinggikan derajat, dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Amalan apalagi Pak Bu yang setiap kita bisa? Yang setiap kita bisa adalah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Baca qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, man qara'a qul huwallahu ahadun asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa saja yang membaca surat Qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, Allah Ta'ala akan bangunkan istana untuknya di surga. Baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 1 menit? Ada enggak? Enggak ada. Insya Allah kita baca dengan baik dan benar 10 kali. Itu insya Allah 5-7 menit sudah cukup. Tapi apa keutamaannya? Akan dibangunkan untuknya istana di surga. Maka jadikan ini sebagai atau jadikan ini diantara wirid kita, termasuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini jelas ada keutamaannya dalam hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang terakhir yang setiap kita bisa melakukannya, yang saya bacakan yang setiap kita bisa melakukannya saja. Apa itu? Membaca doa ketika masuk pasar. Ini banyak yang tidak tahu. Jadi ternyata masuk pasar itu, mau pasar tradisional seperti misalkan pasar Klecok itu, atau pasar modern, masuk mall itu, baca doa ini juga. Masuk pasar Klewer, Beteng, meskipun yang dijual bukan sayur mayur tapi itu pasar, tempat berkumpulnya para pedagang. Kita masuk ke sana, itu pasar-pasar malam yang sekarang mulai banyak di kampung-kampung itu, ganggang ditutupi.
Kita pengen masuk ya masuk, tapi jangan lupa ninggalkan doa ini. Doanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair innahu ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar, dia baca doa ini. Doanya apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair innahu ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca doa ini, apa keutamaannya Pak Bu? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah Ta'ala mencatat untuknya 1.000.000 pahala. Alfa alfi, 1.000 ribu, 1 juta. 1 juta pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Dan Allah Ta'ala akan menghapuskan dari dirinya 1.000.000 dosa-dosa kecil. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah. Allah Ta'ala akan meninggikan derajatnya 1.000.000 derajat di sisi Allah. Wa bana lahu baitan fil jannah. Dan Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Ini doa yang sangat indah. Iman-iman kalau kita tidak tahu, maka ibu-ibu itu doa ini dihafalkan, dihafalkan, itu dibaca kalau mau masuk pasar. Kita bapak juga kadang-kadang kan kita yang belanja, itu ibunya di rumah, tolong belikan, itu. Tidak keluar kita yang dimintai tolong untuk masuk pasar. Dan ini bukan kehinaan ya. Rasulullah juga masuk pasar itu. Jadi jangan malu kalau kita harus masuk pasar. Kesempatan kita juga bisa dapat pahala ini. Paham ya? Ini satu lagi sedikit. Apa sih bagaimana gambaran indahnya rumah di surga itu? Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya rumah di surga itu adalah terbuat itu dari emas dan perak. Jibril pernah berkata kepada Rasul, kabari Khadijah istrimu bahwasanya dia akan mendapatkan rumah di surga. Basyirha bi baitin fil jannah. Kasih tahu istrimu Khadijah, dia mendapatkan rumah di surga. Min qasab, rumah dari emas. La sahab, rumah yang tidak ada bising, tidak ada teriak-teriak, betul-betul tenang. Wala nasab, dan rumah yang tidak membuat capek orang yang berada di dalamnya. Rumah yang tidak membuat capek. Karena rumah megah itu capek juga, betul. Naik tangga ke sana kemari, akhirnya apa? Males. Akhirnya dia miara orang untuk melayani dia. Di surga kita dilayani. Kita akan nikmat di rumah-rumah surga. Satu lagi hadis. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, rumah-rumah di surga itu bagaimana sih? Kata Rasulullah, labinatun min fiddah wala binatun min zahab. Rumah di surga itu batu batanya dari perak, batu batanya dari emas. Milatuha mesik, tanah liat yang digunakan untuk ngelepok. Bahasa kita ngelepok ya. Indonesianya apa saya tidak ngerti. Ngelepa ya. Itu yang digunakan untuk itu, nempelkan itu ngelepoknya itu adalah dari itu miskul azfar, dari minyak mesik azfar yang paling wangi. Wahasba'uhal lu'lu' wal yakut, itu. Dan kerikil-kerikilnya itu mutiara dan yakut. Yakut itu batu-batu indah.
Batu-batu mulia, jenisnya namanya yakut diantaranya. Kemudian kata Rasulullah, wa turbatuha za'faron, dan tanah surga itu za'faron. Za'faron itu saffron gitu. Saffron kan mahal banget gitu. Kemudian apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man dakhalaha yan'am wala yab'as. Siapa yang masuk rumah di surga, dia bakal senang, tidak bakal rekoso, tidak bakal susah. Yukhallad wala yamut, dia akan kekal, tidak akan mati. La tabla thiyabuhum, pakaiannya tidak akan usang. Wala yafna sababuhum, dan mudanya tidak akan pernah pudar. Karena besok orang itu ketika dibangkitkan dari kubur itu semuanya muda, tidak ada yang tua. Dimasuk surga pun dalam keadaan muda-muda semua kita ini. Jadi apa, mohon maaf yang sudah sepuh, ibu-ibu sudah sepuh, besok bakal enom lagi. Nah, itu bakal enom lagi. Nah, ini diantara gambaran daripada rumah surga. Makanya di samping kita usaha, perbanyak berdoa. Doanya apa? Doa dengan bahasa kita, ya Allah berikan untukku rumah di surga. Atau kalau kita mau nyuntuh bahasa Arabnya, buka surat At-Tahrim. Allah Ta'ala memberitakan kepada kita doanya Ibu Asiyah bintu Muzahim. Siapa itu? Ada yang tahu? Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Halo, namanya siapa? Asiyah. Bukan Aisyah, bukan ya. A biasa, bukan A, bukan. Asiyah. Asiyah bintu Muzahim itu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, dia itu berdoa kepada Allah, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Ini apa-apa ibu rahimakumullah, sedikit tazkirah dari saya untuk saya pribadi tentunya, dan antum sekalian. Mudah-mudahan kita tergerak, terdorong, bersemangat untuk memiliki rumah di surga. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya akhiri, silahkan. Tidak satu paket, Pak. Tidak satu paket. Di hadis yang tadi saya bacakan, Rasulullah menjelaskan keutamaan dari dua amalan itu. Jadi siapa saja yang membiasakan merutinkan duha 4 rakaat itu, dan merutinkan tadi 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi tidak satu paket, insya Allah masing-masingnya mendapatkan keutamaan yang sama. Tadi di amalan yang sholat sunnah rawatib tadi kan kaitannya dengan sholat sunnah yang lain juga. Ya itu. Jadi makanya kata para ulama, dari sholat sunnah rawatib yang 12 itu yang paling utama nomor 1 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Ini rankingnya itu. Yang pertama sebelum subuh 2 rakaat, yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Itu jawaban saya, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Dari ibu-ibu ada yang mau tanya? Tidak ada? Belum ada. Kalau belum ada atau tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.